Felipe Klauski bab 2641 sampai bab 2654. Bab 2641-2642. Begitu suara itu jatuh, Felipe telah naik ke langit, dan pedang unicorn api memotong beberapa gelombang, dan langsung menuju Sang Zenkun. Sang Zenkun mendengus, cepat-cepat pergi, dan melancarkan pertarungan putus asa dengan Felipe. Ledakan. Langit, gelombang api yang bergejolak, dan hantu biru saling terkait. Mereka berdua, langit retak dan langit redup. Tekanan energi yang dikeluarkan di mana-mana seperti bola meriam yang jatuh dari langit, dan ada lubang yang dalam di mana-mana di tanah. Hehe, Felipe, jika kamu memiliki kekuatan seperti itu, maka hari ini, bersiaplah untuk mati dalam keluarga sang saya. Sang Zenkun berpisah dengan satu pukulan dan tiba-tiba mundur, menarik diri dari Felipe. Bocah ini benar-benar tidak sederhana, kekuatan dan serangan semacam ini saja jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Anak ini pasti bertempur melintasi perbatasan. Yang lebih mengerikan adalah bahwa pihak lain tampaknya tidak takut pada dirinya sama sekali, mata itu benar-benar dibanjiri dengan niat membunuh dan melawan niat. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda mungkin jatuh ke tangan anak ini hari ini. Namun, Sang Zenkun tidak khawatir dengan hal ini. Karena keluarga Mulberry-nya terletak di pembuluh darah naga, ia dapat berkomunikasi dengan pembuluh darah naga dan terus-menerus mengisi kembali energi yang hilang di tubuhnya. Selain itu, dengan bantuan pembuluh darah naga, panca indera Sang Zenkun lebih akut, yang merupakan ladang suranya sendiri. Felipe berdiri di udara pada saat ini, dan api merah unicorn di tangannya membuang semburan api dan membunuh niat, dan berkata dengan dingin, Sang Lao Gou, hari ini, Anda ditakdirkan untuk mati di sini, keluarga Sang Anda ditakdirkan untuk menjadi sejarah. Bahkan Raja Laozi ada di sini, dan aku pasti akan membunuhmu. Haha. Sang Zenkun berteriak beberapa kali dan berkata, ini sombong. Keluarga sang saya bukan kesemek lembut yang bisa ditangani siapapun. Saya telah mengajar 3 raja murid, dan itu adalah pengajaran kehormatan administrasi umum Nonagon. Jika saya mengalami kecelakaan, orang baik saya dan administrasi umum Nonagon pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Nak, taat saja tangan Anda dan ambil itu. Melihat bahwa Anda memiliki kekuatan seperti itu, sembah aku sebagai ayah yang saleh dan berakar. Hal-hal, bagaimana dengan penghapusan? Sang Zenkun juga berpikir untuk menyedihkan. Selama Anda mendapatkan jejak dari jiwa sumber pihak lain, Anda dapat memanipulasi sesuka hati. Dengan cara ini, kekuatan keluarga sang telah tumbuh, dan kekuatan dunia alien para murid utara telah semakin ditingkatkan. Hari ketika keluarga sang menyatukan dunia aneh seluruh murid, itu tidak lagi jauh. Felipe menyeringai dan berkata, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi itu. Kamu. Bagus. Bersulang tanpa memakan denda, temukan kematian. Sang Zenkun mendengus dan mengangkat tangannya ke arah Felipe, dengan marah berkata, naga. Raungan. Bayangan naga hijau besar yang berjatuhan di atas langit, sekarang memelototi Felipe kecil di depannya, dan kemudian awan-awan berjatuhan, langsung menabrak Felipe. Jika ini terkena hantu King Long yang besar ini, keabadian juga melumpuhkan. Ada beberapa orang yang bersembunyi dan menonton, dan mereka berseru lagi dan lagi. Pemaksaan yang mengerikan seperti itu benar-benar terlalu kuat. Terutama anak itu, yang benar-benar bisa bertarung dengan kepala keluarga sang sampai sekarang, sudah cukup untuk melihat bahwa kekuatannya tidak tangguh seperti biasanya. Alis Felipe terpelintir, menatap tabrakan besar King Long Phantom. Di bawah tanah, Jiang Li mengerutkan kening, berteriak dengan marah, Kakak Chen, cepat pergi. Naga ini begitu kuat. Jangan menyentuhnya. Namun, begitu suaranya jatuh, dia melihat sosok di langit dan langsung memukulnya. Sang Zenkun melihat ini, wajahnya penuh senyum berminyak, berkata, hahaha, bocah sombong, naga ini tidak begitu mudah dipecahkan. Namun, kata-kata Sang Zenkun belum selesai, dan adegan menakjubkan berikutnya membuatnya tak bisa berkata-kata. Felipe, memegang pedang unicorn api, bertempur melawan hantu King Long yang besar. Pada saat itu, pedang unicorn api di tangannya tiba-tiba melonjak beberapa kali, dan pada saat yang sama, kekuatan atribut aturan baru tiba-tiba menyebar dengan kuat pada bilah pedang unicorn api. Angin. Itu adalah atribut angin. Dan itu adalah atribut angin level 5S. Angin dan api menyatu bersama, dan dalam sekejap, gelombang panas pedang unicorn berubah menjadi naga api yang besar dan ganas, meraung dan menderu ke arah hantu naga biru. Ledakan. Seluruh langit ditutupi oleh tekanan energi yang mengerikan. Kekuatan teror langsung menghancurkan langit dan membentuk celah angkasa. Dan Sang Zenkun juga jijik oleh energi besar ini. Ledakan. Paksaan yang dibawa oleh naga api besar langsung menjatuhkan Sang Zenkun dari langit. Engah. Sang Zenkun jatuh ke tanah, menghancurkan tanah ke lubang yang dalam, dan memuntahkan darah. Dia menyaksikan bayangan naga biru langit ditelan oleh naga api. Kemudian,
Pada saat berikutnya, sosok sombong di langit memotong langsung ke arah Sang Zenkun dengan pedang. Sang Zenkun berdarah di sudut mulutnya dan berteriak, "Anak gila, kamu mencari kematian." Dengan raungan ini, Sang Zenkun secara langsung mengkomunikasikan tren umum naga bawah tanah. Ledakan. Dalam sekejap, tanah hancur, dan beberapa sinar energi katarsis meledak ke langit, langsung membentuk penghalang energi besar yang menyelimuti Sang Zenkun. Felipe tiba-tiba mundur, alisnya kencang, menatap Sang Zenkun yang dikelilingi oleh naga besar dan sinar energi. Pada saat ini, Sang Zenkun sepenuhnya ditutupi oleh naga putih besar dan sinar energi. Di penghalang cahaya besar, Sang Zenkun menari tebal, dan setiap inci kulit dan sel dibanjiri dengan udara naga, penuh aktivitas intensitas tinggi dan generasi. Yang lebih menakutkan adalah ketika Sang Zenkun membuka matanya, itu benar-benar putih. Ketika Jiang Li melihat ini, dia terkejut, tidak bisa merawat lukanya, bergegas, berdiri dengan Felipe, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, anak tua ini melahap energi kapal naga, dan telah mencapai ke-6 ranah Raja Murid Regional. Jika dia tidak dihentikan, dia kemungkinan akan menyedot pembuluh darah naga di sini dan akhirnya melarikan diri." Omong-omong, Jiang Li terdiam untuk sementara waktu, dan berkata, "Kamu pergi untuk menyelamatkan putrimu dulu, serahkan padaku di sini." Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Jiang Zuang, kamu terluka sekarang, tapi kamu tidak bisa mengalahkannya, hanya aku yang bisa." Jiang Li mendengar kata-kata itu, matanya berkedip-kedip dan berkata, "Itu tidak cukup, kamu adalah harapan dunia orang asing murid selatan. Aku sudah tua, hanya hidup, dan kematian tidak disayangkan. Tapi kamu tidak bisa, jika kamu mati di sini, kamu bisa melakukan apa saja. Tidak layak lagi." Felipe menoleh dan terkekeh, berkata, "Siapa bilang aku akan mati di sini?" Suara kalimat ini baru saja jatuh. Di belakang mereka, sebuah suara malas datang, "Yo," menghisap napas naga, "Felipe, kamu bisa memaksa orang ke situasi ini, itu sudah cukup." Pada saat ini, Adas telah berjalan. Jiang Li menoleh, dan ketika dia melihat Adas, matanya tertegun dan bersemangat, "Kamu. Apakah kamu masih hidup?" Adas menatap Jiang Li dan sedikit membungkuk, "Tuan Jiang Li, aku sudah lama tidak melihatmu." Bab 2643-2644. Jiang Li tersenyum dan berkata, "Tanpa diduga, setelah waktu yang lama, saya masih bisa melihat Tuan Adashe, raja yang pernah menyebabkan masalah di Nonagon dan wilayah." Adas tersenyum dan berkata, "Tuan Jiang Li Zuang tertawa, tetapi jika Nian Jiang Zuang diam-diam membantu saya tidak akan begitu mudah untuk melarikan diri." Jiang Li tertawa dan berkata, "Tuan Ye rendah hati, saya hanya mengikuti tren zaman." "Apakah Tuan Ye dan saudara Klauski Xiao Friend?" Adas melirik Felipe dan mengangguk, "Iya." Jiang Li tiba-tiba menyadari, dengan tatapan aneh, berkata, "Tidak heran Brother Klauski memiliki kekuatan dan kepercayaan diri, ternyata Tuan Ye teman ini." Adas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan Jiang Li salah paham. Kekuatannya ini bukan karena aku, tetapi miliknya. Aku tidak tahu bahwa Tuan Jiang Li pernah mendengar anak-anak kuda Pulau Arkadia." Mendesis. Mendengar kata-kata itu, Jiang Li tampak meledak di kepalanya, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di depannya. Pulau Arkadia, Pulau Klauski. Itu keluarga terbesar di timur. Apakah itu keluarga yang pernah mengambil alih administrasi umum Nonagon? Mata Jiang Li tertuju pada Felipe dalam sekejap. Dia menarik napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran, ternyata saudara Klauski berasal dari keluarga itu. Dengan mengingat hal itu, Jiang Li dengan cepat menghormati dan berkata, "Klauski Xiao." "Tidak, Tuan Muda Klauski, tolong maafkan kecanggungan Jiang Li dan gagal mengenali Tuan Muda Klauski." Felipe menoleh, memandang Jiang Li, dan berkata, "Tuan Jiang Li, tidak harus seperti ini. Kamu adalah seorang penatua, dan aku harus memperlakukan satu sama lain sebagai junior." Jiang Li juga ingin mengatakan sesuatu, Felipe berkata, "Tuan Jiang Li, sekarang bukan saatnya untuk mengatakan apa-apa lagi, ini untuk saya dan Adas untuk menyelesaikannya, dan juga meminta Tuan Jiang Li untuk pergi ke administrasi umum Nonagon untuk saya dan bertanya, siapa yang ingin putriku." Jiang Li mendengar itu, agak ragu-ragu, tetapi melihat Adas di sini, dia seharusnya berkata, "Yah, aku akan pergi ke administrasi umum Nonagon untuk Tuan Muda Klauski terlebih dahulu." Namun, Tuan Klauski dan Tuan Ye harus berhati-hati dalam segala hal. Sang Zenkun ini menarik napas naga dan tidak begitu mudah untuk berurusan dengan. Selain itu, ia juga memiliki beberapa murid Raja Murid. Jika keluarga Sang jatuh, wajah Tuan Muda Klauski bisa jadi banyak masalah. Jiang Li mengingatkan. Felipe mengangguk ringan dan berkata, "Ini hanya keluarga Mulberry. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh. Jika kamu berani merugikan putriku, kamu harus membayar harga yang paling menyakitkan."
Adapun untuk murid-murid dari beberapa muridnya, saya benar-benar ingin melihat apakah ada yang berani menunjukkan kaki tangan saya kepada Klauski. Bagaimanapun, Felipe, memegang pedang unicorn api, telah melangkah keluar dalam satu langkah dan telah menyambut Sang Zenkun yang luar biasa di sana. Adas mengangkat tangannya, tombak pohon palem muncul di telapak tangannya, melirik Jiang Li, dan berkata, "Jangan khawatir, Jiang Li, jangan khawatir. Di dunia ini, tidak ada yang bisa bertarung melawan keluarga Klauski." Setelah semua, Adas melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Felipe untuk bertemu Sang Zenkun yang sudah terbenam dalam semangat pembuluh darah naga. Saat ini, mata Sang Zenkun benar-benar putih, dan permukaan tubuh ditutupi dengan lapisan pembuluh darah naga yang megah. Vena naga ini dengan cepat berubah menjadi energi dan terus berjalan di tubuh Sang Zenkun. Dia mengepalkan tangannya, menari-nari dengan tebal di sekujur tubuhnya, meraung, dan berteriak, "Felipe, silakan datang." Ledakan. Tiba-tiba, dia menendang tanah dengan kakinya, dan kekuatan ledakan besar meninggalkan dua lubang yang dalam di tanah. Sosok yang ditutupi oleh sinar putih tiba-tiba membombardir Felipe dan Adas. Paksaan yang luar biasa ini dan kekuasaan yang berkuasa membuat Adas mengerutkan kening, mengatakan, "Hati-hati, orang tua ini telah memasuki ranah Raja Murid di distrik ke-6 Shengsheng." Wajah Felipe tenggelam dan mengangguk, "Kalau begitu potong saja." Begitu kata-kata itu jatuh, Felipe memegang pedang unicorn api, memotong beberapa gelombang ki menyala, dan Sang Zenkun, yang ditutupi oleh ki dari nadi naga putih, bertarung melawannya. Ledakan. Dalam sekejap, kedua sosok itu terlibat dalam puluhan putaran, energi yang agung melampiaskannya kemana-mana, dan yang bertarung hancur. Ledakan. Sang Zenkun menginjak dengan keras, membawa paksaan tertinggi, melangkah ke arah Felipe. Mata Felipe beralih dan dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Dentang. Kaki ini adalah pukulan dari Raja Murid dari distrik ke-6 Quansheng. Seluruh tubuh Felipe terbang langsung, dan kekuatan aturan besar dadanya langsung menghancurkan pedang unicorn di tangannya. Dentang. Pedang unicorn api berputar di udara dan memancarkan gelombang api, kemudian dimasukkan ke tanah secara diagonal, dan seluruh tanah retak. Mengikuti. Sosok Felipe jatuh dari langit. Adas melihat ini dan naik ke udara, tombak di tangan membawa tombak dan bergegas langsung naik dan turun Sang Zenkun yang tinggi. Kekuatan Sang Zenkun saat ini memang sangat kuat. Raja Murid dari daerah ke-6, menginginkan kekuatan tempur kejayaan Xiao Zongguo. Adas dan Felipe tidak bisa dilawan oleh satu individu. Mereka adalah kekuatan Raja Murid di area kelima. Meskipun ranah Adas telah dilonggarkan, begitu saatnya tiba, setelah memasuki pintu, kemungkinan untuk memasuki ranah Raja Murid di daerah ke-6, tetapi juga membutuhkan waktu. Ledakan. Jauh di langit, tombak merah di tangan Adas tidak bisa dibedakan dari Sang Zenkun. Ada naga dan harimau di mana-mana, dan guntur akan datang. Untuk sesaat, langit adalah energi dan aturan katarsis. Kamu Adas dan Sang Zenkun tidak mampu. Dengan mencibir, Sang Zenkun menatap Adas, yang sudah memar di depannya, dan berteriak, "Adas, yang pernah menjadi murid Raja Wilayah Kelima Administrasi Umum Nonagon, tidak berharap bertemu dengan Anda di sini hari ini. Tampaknya Anda dan itu anak itu memiliki hubungan yang hebat." Adas menyentuh darah di sudut mulutnya dan menyeringai, "Sang Zenkun, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Seharusnya aku punya salinan kematian adikku." Sang Zenkun tertawa dua kali dan berkata, "Kamu menebak dengan benar. Saya memiliki salinan keluarga sang saya, tetapi bagaimana dengan itu? Dengan kekuatan Anda saat ini, dapatkah Anda mengalahkan saya? Bahkan jika Anda berkumpul, itu bukan lawan saya." Setelah semua, dia mengangkat tangannya, dan masa cahaya putih tiba-tiba terbentuk di telapak tangannya. Kelompok cahaya ini, yang secara konstan menyerap energi nadi naga dan kekuatan aturan di sekitarnya, secara bertahap menjadi lebih besar, dan kekuatan guntur berkedip terus-menerus, meliputi seluruh kelompok cahaya ini. Adas melihat itu, alisnya berputar, dan berkata dengan dingin, "Sang Zenkun, apa yang ingin kamu lakukan?" Sang Zenkun mencibir dan berkata, "Pada masa itu, ketika kami mengelilingi kakakmu, mereka menggunakan ini. Sekarang, kamu juga bisa merasakan keputusasaan dan rasa sakit saudarimu pada waktu itu." Mendengar kata-kata itu, mata Adas terpecah, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak dengan niat membunuh horor yang tak berujung dan mengerikan. Pada saat itu, alis Adas tiba-tiba muncul tanda naga merah. Setelah ini, tanda naga mata merah di alis mulai muncul garis memanjang ke seluruh tubuh Adas. Lengannya juga tertutup garis merah. Pada saat itu, antara langit dan bumi, ada sosok tambahan niat perang. Vakum tiba-tiba muncul di sekitar sosok itu, dan kemudian, gelombang udara berapi-api mulai berputar dari dasar kaki Adas. Ledakan. Sinar merah menyala-menyala ke langit, langsung menembus langit. Sebuah suara dari Nine Nether Hells bergema di seluruh dunia. "Kamu, sialan!" Bab 2645-2646
Antara langit dan bumi, sosok Adas ditutupi dengan garis merah yang menakutkan, dan tanda naga merah-merah juga lebih makmur. Pada saat ini, momentum dan kondisi Adas telah sangat meningkat, dan sebenarnya ada momentum untuk menerobos Raja Murid di area ke-6. Sang Zenkun melihat ini, alisnya kencang, dan ada sedikit kekhawatiran dan kengerian di matanya. Adas layak menjadi yang paling luar biasa dan luar biasa dari talenta terpilih tahun itu. Dia telah mengembangkan tanda sejauh ini, dan penggunaan kekuatan Raja telah mencapai puncaknya. Situasi ini, dalam Raja Murid, disebut Sikuan. Benar-benar melepaskan kekuatan-kekuatan Raja dalam tubuh dan menukarnya dengan kekuatan-kekuatan Raja untuk mencapai keadaan pertumbuhan kekuatannya sendiri yang cepat. Dalam keadaan ini, telah terbukti bahwa pihak lain akan kehabisan tak berujung. Hanya orang yang putus asa yang bisa melepaskan kekuatan. Tetapi pada saat ini, Adas mendengar kata-kata Sang Zenkun, dan sudah marah, dan dia hanya punya satu pikiran di dalam hatinya, yaitu untuk membunuh Sang Zenkun dan membalas dendam saudara perempuannya. Wow! Kemarahan mengamuk ke langit, Adas berubah menjadi pita merah, bergegas langsung ke Sang Zenkun. Tombak-tombak merah di tangannya seperti naga sungguhan pada saat ini, dan naga bernyanyi untuk dunia. Tepi merah tajam berubah menjadi naga semua ditutupi dengan baju besi skala streamer merah, naik dari langit, membuat raungan naga rendah, membuka mulut besar dari baskom darah, dan menggigit Sang Zenkun. Sang Zenkun mengerutkan kening, menyaksikan Adas bergegas ke tempat kejadian, dengan cepat meledak, dan kemudian mengangkat tangannya, memukul beberapa bola energi cahaya, membombardir Adas. Kemudian, tombak merah milik Adas mengeluarkan bunga pistol, terus memotong, menghancurkan bola-bola lampu energi itu, dan kemudian meraung, berkata, naga menghancurkan langit. Mengaum. Gambar hantu naga merah dibentuk oleh tombak naga merah, yang diperbesar tanpa batas pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi naga merah dengan panjang ratusan meter, naik ke langit, menginjak awan, dan bergemuruh. Badai besar yang lebat di seluruh langit langsung menyerupai lautan, melayang ke Sang Zenkun. Sang Zenkun merasakan nafas kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya, berteriak dengan buruk, dan seluruh orang meledak ratusan meter lagi. Pada saat yang sama, ia mendesak aturan energi di tubuhnya dan udara pembuluh darah naga bawah tanah dengan cepat mengembun di depan dirinya. Perisai bumi tebal yang besar. Ledakan. Petir dan api yang tak berujung, seperti semburan 9 hari saat ini, tanpa henti melampiaskan perisai besar yang tebal itu. Suasana api tak berujung yang mengerikan telah sepenuhnya merendam langit ini. Guntur panas yang mengamuk dan gelombang api langsung membakar langit ini, dan langit dibakar merah tua. Awan di langit juga hancur dalam sekejap. Api guntur yang menghanguskan membombardir perisai bumi, ventilasi tanpa ampun, dan beberapa tanaman dan bangunan di tanah ditutupi oleh gelombang panas pada saat itu, menyalakan api yang mengamuk. Dan Sang Zenkun, memegang perisai bumi besar dengan kedua tangan, berjuang untuk menahan gelombang panas yang menggelegar. Namun, badai itu terlalu besar dan bergolak, Sang Zenkun bertahan untuk sementara waktu, dan seluruh orang mulai dipaksa kembali. Perisai bumi juga mulai perlahan mengubah kemerahan, dan gelombang panas melewati perisai bumi ke lengan Sang Zenkun, dan seketika, kemerahan lengan Sang Zenkun dibakar, dan kulitnya mulai retak dan terbakar hitam. Apa? Ledakan. Pada akhirnya, perisai bumi hancur, dan guntur dan gelombang panas langsung membombardir Sang Zenkun, menelannya di lautan api. Dalam nyala api, Sang Zenkun mendengar raungan yang menyedihkan. Tapi, momen selanjutnya. Sebuah lagu naga muncul dari langit api. Hantu Qinglong besar naik ke langit dan melindungi Sang Zenkun di tubuhnya. Setelah api guntur menghilang, hantu naga biru besar telah dibakar ke setengah dari tubuh. Dan Sang Zenkun, yang berdiri di tengah tubuh hantu Qinglong, juga terbakar hitam, yang mengerikan. Lengannya terbakar dan retak pada saat ini, dan ia mulai menghilangkan kulit dan daging yang gelap. Cepat. Sang Zenkun terengah-engah terus-menerus, matanya penuh dengan niat membunuh yang pahit. Kamu penggemar. Kamu sial. Sang Zenkun meraung, dan berkomunikasi dengan Vena naga bawah tanah di saat berikutnya. Nafas pita putih dengan cepat naik dari tanah untuk mengisi kekurangan energi di tubuh Sang Zenkun, dan pada saat yang sama dengan cepat menyehatkan tubuhnya dan bayangan naga hijau. Dalam sekejap, seluruh area di mana Sang Jia Mountain Villa berada, tanaman di tanah mulai cepat layu dan kehilangan vitalitas. Ini adalah alasan mengapa nadi naga diserap. Segera, tubuh Sang Zenkun pulih seperti sebelumnya, dan Qinglong Void juga tumbuh lagi. Dengan mencibir di wajahnya, matanya penuh dengan niat membunuh, menatap Adas di seberangnya, berteriak, aku berkata, di sini, aku berdiri di tempat yang tak terkalahkan. Adas, hari ini, aku akan memotong Anda, biarkan Anda bersatu kembali dengan kakak Anda. Mengaum. Dengan raungan, Sang Zenkun bergerak, berubah menjadi streamer, dan bertempur menuju Adas. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah pertempuran yang cerah pecah di langit. Setiap pukulan sepertinya menembus langit. Pistol itu seperti naga.
Adas berbisik, dan tombak Xiaolong tiba-tiba membuang bunga pistol, berubah menjadi Jiaolong, dan menusukkannya ke dada Sang Zenkun. Klik. Pukulan ini secara langsung menusuk celah di baju zirah energi dada Sang Zenkun. Namun, detik berikutnya, Sang Zenkun mencibir, mengangkat tangannya untuk meraih tombak-tombak Qi Jiao, dan berkata, lambat. Ledakan. Setelah ini, dia membantingnya dan menerbangkan Xiaolong Pike dan Adas pada saat yang sama, dan kemudian dia berubah menjadi Streamer. Selama proses Adas dilemparkan, dia menembak dada Adas dan menghitung tinjunya. Bang bang bang. Setiap pukulan tepat berada di dada Adas. Engah. Adas memuntahkan beberapa suap darah dan jatuh langsung dari langit. Bagaimanapun, itu setengah langkah. Selain itu, Sang Zenkun dapat terus menyerap semangat pembuluh darah naga bawah tanah dan selalu mempertahankan kondisi puncak. Namun, pada saat Adas jatuh ke tanah, sesosok bangkit dari lubang yang dalam di tanah, langsung menarik Adas dari belakang, dan kemudian menempatkannya dengan kuat di tanah. Adas jatuh ke tanah, tubuhnya terhuyung, dan tanda merah di tubuhnya mulai menjadi gelap sekarang. Ini karena habisnya energi. Dia mengangkat alisnya ke Felipe dan berkata, dia sangat kuat. Felipe mengangguk dan menoleh untuk melihat Sang Zenkun berdiri di langit. Sudut matanya memancarkan niat membunuh, berkata, biarkan aku turunkan. Setelah mendengar ini, Adas menatap Felipe dengan terkejut dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Namun, tepat setelah dia mengatakan ini, dia melihat temperamen yang berbeda dari Felipe. Di alis Felipe, tanda kompleks 5 warna muncul, yang berbalik sekali, dan kemudian mengunci tanda 3 warna. Pada tanda ini, bagian tengah adalah versi merah unicorn yang menyala-nyala, di sebelah kiri adalah ubur-ubur biru, di sebelah kanan adalah perisai persegi berwarna emas besi. Bab 2647-2648. Seluruh jejak 3 warna, panjang dan sempit, menyatu bersama dan dibentuk menjadi satu, terlihat sangat istimewa. Pada saat yang sama, tekstur 3 warna yang diperlihatkan oleh jejak 3 warna dengan cepat menutupi wajah Felipe, dan kemudian meluas ke seluruh tubuh. Lepaskan kekuatan. Felipe benar-benar menyadari hak untuk melepaskan, dan itu adalah hak untuk melepaskan kekuatan Raja 3 warna. Kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tahu itu. Felipe berkata dengan ringan, dan kemudian bergerak dengan tangan kirinya, langsung mengeluarkan tombak-tombak merah di tangan Adas, dan berkata, gunakan tombak itu. Begitu kata-kata itu jatuh, dia naik ke langit, dengan tekanan energi yang besar, langsung bergegas ke Sang Zenkun menuju langit. Sang Zenkun melihat sosok itu bergegas dari bawah, dan sebuah ejekan mencibir dari sudut mulutnya, oh, ini, aku rajanya. Kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Sejak kamu mati, orang tua itu akan menyelesaikanmu. Dengan itu, Sang Zenkun mengangkat tangannya dan menekannya. Hantu Qinglong di tubuhnya juga menjerit, dan kemudian naik ke udara, keran berbalik, dan terbang menuju sosok yang bergegas di bawah. Namun, warna Klauski belum berubah, dan tombak merah di tangannya meledak dengan aun merah terang, langsung menghadap kepala naga yang mengaum. Dalam sekejap, Felipe memegang Qi Jiaolong Halberd langsung melalui Faucet dengan bukaan besar di piring darah. Dari lokasi Faucet, ia menembus seluruh bayangan naga biru dan menusuk dari ekor naga. Ledakan. Bayangan naga hijau di langit membuat ratapan, dan kemudian hancur secara langsung, berubah menjadi cahaya dan bayangan. Sang Zenkun tampak kaget, menatap Felipe, yang memenggal naga biru dengan satu pukulan, matanya melintas ke arah niat membunuh yang menyilaukan, dan berteriak, kamu mencari kematian. Setelah meminum kalimat ini, Sang Zenkun menembak langsung dan membunuh Felipe. Ledakan. Dia memukul tinju batu besar dan jatuh dari langit. Namun, Felipe mengangkat alisnya dan mengangkat tangan kirinya, dan pukulan yang sama keluar. Pukulan ini berubah menjadi tangan besi emas besar. Ledakan. Tinju ganda bertabrakan, penuh dengan aturan energi yang cemerlang. Langit bergetar dan berdengung terus-menerus. Sikuan dengan cepat hancur. Mata Sang Zenkun menyala dengan dingin, dan dia dengan cepat mundur, menatap dingin ke arah Felipe di depannya. Kerajaan 3 warna, dan kekuasaan dilepaskan. Mata Sang Zenkun memancarkan kesuraman, anak yang keji ini sebenarnya memiliki 3 sumber kedudukan raja. Sesuatu berada di luar harapan Sang Zenkun. Oh, ternyata dengan potensi seperti itu, tidak heran kalau Jiang Lier begitu protektif terhadapmu. Maka hari ini, aku akan menjadi dewa dan memotongmu sebagai bakat. Sang Zenkun berkata dengan mencibir, makna muram di sudut matanya menjadi lebih kuat. Jenius seperti itu, karena dia tidak bisa menerima perintahnya, dia hanya bisa melenyapkan. Kalau tidak, dia tidak akan mati, dan ancaman terhadap keluarga Sang di masa depan akan menjadi besar. Felipe menyeringai dan berkata, Sang Lao Gou, hari ini, aku pasti akan memotongmu. Hahaha. Lalu aku ingin melihat, apa yang akan kamu potong aku. Sang Zenkun meraung dan bergegas ke Felipe lagi. Dalam sekejap, keduanya mulai bertarung, dan seluruh langit ditutupi oleh energi manik.
Setiap pukulan cukup untuk menembus matahari, bulan, dan sungai. Kekuatan peraturan tanpa akhir sekarang membanjiri seluruh Sang Mountain Villa. Dan di Sang Mountain Villa, itu sudah bobrok saat ini. Ada siluet melarikan diri kemana-mana. Para penjaga yang dibawa oleh Felipe telah memusnahkan para penjaga keluarga Sang, dan keluarga Sang juga telah ditahan dan segera diangkut ke zona aman. Di langit, beberapa pejuang yang meraung saat ini juga dengan cepat melompat, menembakkan peluru dan rudal pada kecepatan tinggi ke arah Sang Zenkun. Ledakan. Gambaran perang modern seperti itu, gambar pertempuran Felipe dan Sang Zenkun, membentuk rasa tidak patuh. Sang Zenkun diatasi dengan trik membunuh Felipe, sementara ia berurusan dengan pesawat tempur di langit dan tank tempur di tanah. Dalam sekejap, dia menjadi pasif. Tombak panjang Felipe meniup gelombang merah di tangannya, dan bergegas pergi lagi, tidak memberi Sang Zenkun kesempatan untuk berhenti. Seluruh langit dipenuhi dengan ombak panas, naga biru, dan api unikorn di baju besi. Qi Jiao, Huo Qilin dan Hai Jiao berdiri di udara dan menghadapi hantu naga hijau yang berlawanan. Sang Zenkun sedang tidak sehat saat ini, tubuhnya langka, dan roh Vena naga bawah tanah telah diserap olehnya. Sang Lao Gou, roh urat naga tersedot olehmu. Aku mengerti apa yang akan kamu lakukan lain kali untuk melawanku. Felipe mencibir, melemparkan tombak dari tombak merah di tangannya. Sang Zenkun terengah-engah saat ini, mengerahkan energinya, dan pada saat yang sama menyedot jejak terakhir Vena naga di bawah tanah, meraung dengan raungan, Felipe, kamu berani membunuhku, kamu adalah musuh dengan murid alienku di utara, dan administrasi umum Nonagon adalah musuh. Pada saat itu, tidak peduli siapa Anda, kekuatan apa yang ada di belakang Anda harus menanggung kemarahan para murid dari seluruh utara, dan mengejar administrasi umum Nonagon. Haha. Felipe mencibir, Sang Lao Gou, Anda terlalu bangga, keluarga Sang Anda sangat bangga. Dunia ini bukan keluarga Sang Anda, para murid utara adalah orang asing. Haha. Jika dia berani mengacaukan, saya akan berani membuat kalian semua dapat menyelesaikan Uni Utara Selatan dan sepenuhnya menyatu. Administrasi umum Nonagon berani mengejar saya, dan saya berani mati bersamanya. Setelah mendengar ini, wajah Sang Zenkun tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Dengan anakmu yang sombong dan bodoh, kamu ingin menyatukan murid-murid utara dan selatan sepenuhnya. Apakah kamu masih harus menantang administrasi umum Nonagon? Gila. Ini gila. Felipe mengangkat bahu, dengan pandangan acuh tak acuh, mengangkat tangannya, dan tombak-tombak merah di tangannya sekarang tajam dan bersinar. Sang Lao Gou, hari ini adalah kematianmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membahayakan putriku. Sekarang, aku bertanya, siapa yang merencanakan ini? Mendengar pertanyaan Felipe, Sang Zenkun tertawa dua kali dan berkata, hahaha, katakan mengapa, masih bisakah kamu menantangnya? Orang yang ingin kamu kenal adalah Cao Ying. Putrimu adalah rencananya. Kenapa? Takut. Dia adalah wakil komandan administrasi umum Nonagon dan pemimpin seluruh administrasi umum Nonagon. Dengan kekuatanmu dan kekuatan-kekuatan ini, jika kau ingin melakukan sesuatu pada administrasi umum Nonagon, itu tidak diragukan lagi kematian. Mendengar kata-kata Sang Zenkun, Felipe mengangguk dan mencibir, kamu bisa mati. Mendengar kata-kata itu, wajah Sang Zenkun tenggelam, dan berkata dengan suara dingin, anak gila, aku ingin melihat, apakah kamu berani membunuhku. Jangan berani. Felipe berteriak dengan marah, dan Qiaolong Halbert langsung mengeluarkan gelombang panas, menusuk Sang Zenkun. Pertempuran antara keduanya pecah lagi. Kali ini, Sang Zenkun keluar dari hidupnya, karena pembuluh darah naga sudah terserap. Tapi momentum Felipe semakin sengit. Wajah Sang Zenkun tampak kusam, dan ketidaknyamanan di hatinya semakin kuat. Anak ini, Felipe, sebenarnya menemukan peluang terobosan dalam pertempuran. Ledakan. Tiba-tiba, Felipe menang dengan satu pukulan, dan naga berwarna laut itu terbang ke langit, membawa paksaan tertinggi dan langsung mengetuk Sang Zenkun dari langit. Dalam sekejap, tombak ubur-ubur merahnya telah mencapai leher Sang Zenkun. Sang Zenkun berlumuran darah saat ini, dan dia menyemburkan beberapa tegukan darah. Sepasang mata dingin menatap Felipe di depannya, dan berkata sambil tersenyum, berani kau bunuh aku. Bab 2649-2650. Tombak-tombak merah di tangan Felipe menyentuh leher Sang Zenkun dan langsung memotong kulitnya, memancarkan darah. Kamu pikir aku tak berani? Tanya Felipehan pelan, sedikit niat membunuh melintas di matanya. Niat membunuh ini, seperti substansi, langsung menembus hati Sang Zenkun. Dia membentak dalam hatinya, dan pihak lain benar-benar berani membunuhnya. Niat membunuh yang begitu mengerikan, ancaman kematian yang nyata, membuat Sang Zenkun langsung mengerti. Pihak lain sepertinya tidak takut dengan harga membunuhnya. Kamu berani. Sang Zenkun takut, tetapi dia adalah pemilik keluarga Sang. Dia benar-benar dikalahkan oleh seorang anak lelaki berbulu saat ini. Ini memalukan.
Namun, dia lebih takut mati. Aku adalah kepala keluarga Sang, pemimpin dunia alien para murid di utara, dan pengajaran kehormatan administrasi umum Nonagon. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan memecahkan langit. Sang Zenkun meraung, dan keganasan di wajahnya mengkhianati kecemasan batinnya. Felipe menyeringai dan berkata, ketika kamu memikirkan putriku, kamu sudah ditakdirkan untuk berakhir hari ini. Sang Zenkun, kamu mencari jalanmu sendiri, tidak heran orang lain. Setelah semua, tombak panjang Felipe akan terputus. Melihat ini, Sang Zenkun menutup murid-muridnya dan berteriak, tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Tepat saat Felipe akan jatuh, di kejauhan, tiba-tiba ada 3 tekanan energi yang naik dari langit, dan mereka semua menekan ke arah Felipe. Pada saat yang sama, suara suam-suam kuku terdengar dari kejauhan. Tuan Klauski juga berharap untuk mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dan menyelamatkan hidupnya. Felipe mengerutkan kening, mengangkat alisnya dan melihat 3 sosok yang muncul tiba-tiba. Pria yang berbicara adalah 50-an pria berpakaian kasual abu-abu, 2 lainnya, berusia 30-an, memiliki tubuh kekar, wajah Cina, dan lengan di dada. Yang lain, sekitar 20 tahun, kira-kira seusia Felipe. Dia lembut, dengan wajah dingin, dan dia pria yang tidak baik. Sekilas, Felipe melihat bahwa ketiganya adalah ranah murid. Dengan orang tua itu yang paling kuat, dia mencapai tingkat Raja Murid di area ke-6. 2 yang tersisa adalah ranah Raja Murid sejati di area ke-5. Di antara mereka, pria tampan itu tampaknya memiliki kekuatan untuk menerobos ranah Raja Murid di daerah ke-6. Apakah ini 3 Raja Murid yang diajarkan oleh Sang Zenkun? Ini sungguh luar biasa. Kamu ingin menghentikanku? Felipe mengangkat alis dan tampak dingin, memandangi 3 orang yang muncul. Pria tua berkepala, dengan tubuh ceroboh, rambut abu-abu, jenggot panjang, berdiri dengan kedua tangan di tangannya, tersenyum dan berkata, Tuan Klauski, berbelas kasih dan pemaaf, Sang Zenkun adalah ajaran kehormatan saya dari administrasi umum Nonagon, meskipun dia salah, dia tidak akan mati sampai mati, dan berharap Tuan Klauski akan mengangkat tangannya. Haha. Felipe mencibir, dia benar, lalu putriku salah lagi. Salah Klauski. Mendengar kata-kata itu, wajah lelaki tua itu tenggelam, dan dia mengikuti, Tuan Klauski Sao, kami telah mempelajari masalah ini. Anak perempuan Anda telah dikembalikan dengan selamat, dan Anda akan segera dapat melihatnya. Felipe mendengus dan berteriak, Putri Qianjin Klauskiku, mengapa kamu mengambilnya ketika kamu mengatakan kamu mengambilnya, dan mengatakan kamu mengirimnya kembali ketika kamu ingin mengirimnya kembali, kamu memperlakukan aku sebagai Felipe, dan ketika aku kesemek lembut Klauski. Hari ini, aku akan memotongnya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan pergi bersama. Teriakan marah benar-benar mematahkan makna 3 Raja Murid yang menginginkan rekonsiliasi. Pria tampan itu menatap Felipe dan berkata dengan suara berat, biarkan ayahku pergi, aku bisa membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Felipe tersenyum dan berkata, ternyata Anda adalah tuan muda dari keluarga Sang. Yuer, kamu akhirnya kembali. Sang Zenkun menangis saat ini, memandang Sang Master muda di kejauhan. Tuan Sang mengangguk dan berkata, ayah, Anda dapat yakin bahwa dengan saya, tidak ada yang dapat merusak rumah Sang saya. Wen Yan, Sang Zenkun tersenyum dingin, memandang Felipe dengan rendah hati dan berkata, wah, saya tidak berharap identitas Anda menjadi sedikit istimewa. Tuan Klauski, Anda ternyata adalah tuan muda baru dari keluarga Klauski. Kekuatan. Tetapi bagaimana dengan Anda sebagai tuan Klauski? Ini adalah batas keluarga Sang saya. Apakah Anda berani membunuh orang tua itu di depan 3 Raja Murid? Felipe mengerutkan kening dan menatap Sang Zenkun dengan senyum mengejek di wajahnya, dan berkata, bising. Begitu kata-kata itu jatuh, Jiao tombak merah jatuh, mengeluarkan gelombang panas. Wajah Sang Zenkun membeku, dan senyum di wajahnya membeku. Dia tidak bisa percaya sampai dia mati, Felipe, di hadapan 3 murid, benar-benar memotongnya. Guru. Sesuatu bergulir. Di sana, Sang Da jarang melihat ini, matanya terbelalak, dan dia meraung, beranikah kau membunuh ayahku? Temukan kematian. Felipe dengan acuh tak acuh menyingkirkan tombak jeli merah dan berkata, Klauski saya bukan kesemek yang lembut, keluarga Murbei, dan berani mencari kulit dengan harimau. Mengapa, Anda tidak pergi bersama? Pada saat itu, lelaki tua itu tampak kusam dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tanpa diduga, hal terakhir yang ingin dilihatnya terjadi. Dunia alien para murid utara akan berubah. Pemilik keluarga Sang dipotong. Saya tidak bisa membayangkan hal-hal berikut. Tuan Klauski, Anda telah melakukan ini dan Anda telah melewati batas. Bahkan jika ayah Anda ada di sini, Anda juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan perilaku semacam ini. Anda terlalu muda dan gegabah. Konsekuensi dari ini tidak hanya untuk wilayah tersebut. Para murid alien telah membawa konsekuensi yang tak terhitung dan menyebabkan Anda banyak masalah bagi keluarga Klauski.
Tidak mungkin untuk memaafkan saya atas reputasi dan pengajaran administrasi umum Nonagon. Pria tua itu banyak berbicara, dan sebagai hasilnya, langsung terganggu oleh Felipe. Dia berkata dengan suara dingin, "Orang tua, saya pikir ada sesuatu yang salah dengan pernyataan Anda. Anda menganggap diri Anda sebagai korban. Pernahkah Anda memikirkan putri saya? Menurut pendapat Anda, dapatkah saya memahami bahwa administrasi umum Nonagon Anda sedang merencanakan keluarga Mulberry dan menangkapnya? Saya adalah anak muda Nona Klauski, dan Anda ingin memecat kepala keluarga muda Klauski. Kejahatan seperti ini adalah penindasan. Jika Anda melakukan ini, tidakkah Anda menanggung akibatnya bagi keluarga Sang dan administrasi umum Nonagon?" Mendengar ini, pria tua itu tiba-tiba terdiam. Sialan, lidah pintar seperti pegas. Kenapa, tidak ada yang perlu dikatakan. Felipe menyeringai dan berkata, "Jika kamu ingin menembakku, silakan saja dan jangan berbalik. Aku benar-benar ingin melihat seberapa berani kamu di administrasi umum Nonagon, dan berani memperpanjang cakar padaku." Pria tua itu menghela nafas, memadatkan kemunafikannya, dan berkata, "Sejak itu, Tuan Klauski, aku minta maaf, kami akan membawamu kembali dan menunggu Cao Tong melepaskannya." Felipe mendengus, dan tombak panjang Qi Jiao menghembuskan ombak, berkata, "Ayo kita pergi bersama." "Gila. Aku akan memotongmu untuk ayahku." Tuan muda Sang meraung dan memimpin. Segera setelah itu, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita pergi bersama, jangan menumbuhkan cabang di luar festival, tempat ini seharusnya tidak tinggal lama, orang-orang Klauski akan segera tiba." Pria parubaya kekar lainnya mengangguk dan dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Namun, pada saat ketiganya mengepung Felipe, seorang tokoh, seperti bola meriam, turun dari langit, membawa amarah yang keras dan menyapu penonton. "Semua orang, jika Anda ingin memindahkan saya kepala muda dari keluarga Klauski, apakah Anda harus bertanya kepada saya Lei Tang terlebih dahulu?" Bab 2651-2652. Sosok kekar ini yang tiba-tiba jatuh dari langit, suasana yang eksplosif. Rasa dingin dan pembunuhan yang keluar dari dirinya sendiri menghentikan ketiga raja murid di sisi yang berlawanan. Alis pria tua itu berkerut, matanya bersinar karena terkejut, dan berkata, "Lei Tang. Kenapa kamu di sini?" Lei Tang ini bukan karakter yang sederhana. Dia dulunya adalah pemimpin Departemen Rahasia Administrasi Umum Nonagon, yang berspesialisasi dalam beberapa kegiatan bawah tanah, yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan administrasi umum Nonagon dan keselamatan para Klauski. Namun, sejak kekacauan administrasi umum Nonagon, Departemen Gelap telah reshuffle, dan Lei Tang juga mengikuti Roger Klauski untuk meninggalkan administrasi umum Nonagon. Demikian pula, Lei Tang juga salah satu dari 8 dewa penjaga bayangan Klauski, Dewa Perang Guntur. Kekuatannya telah menembus bidang Raja Murid di daerah ke-6 sedini 10 tahun. Selama bertahun-tahun, Lei Tang menghilang dari sungai dan danau dan kehilangan banyak berita. Banyak orang tidak dapat mengingat nama orang ini. Sekarang, Lei Tang tiba-tiba muncul di sini, dan juga membuat orang tua dan Sang Dasau menunggu 3 orang, semua tampak gemetar. Lei Tang, Dewa Perang Guntur, bukan hanya nama, tetapi gelar yang diperoleh dari pertempuran. Pada saat ini, Lei Tang membungkuk sedikit ke Felipe, "Tuan muda, saya datang untuk membantu Anda diam-diam atas kehendak ayahmu. Biarkan saya menangani hal-hal berikut." Felipe memandang Lei Tang yang berdiri di depan matanya dan sedikit tersenyum, "Paman Lei, aku sudah lama tidak melihatmu." Lei Tang tersenyum, menunjukkan senyum amal di sudut mulutnya, dan kemudian menoleh untuk melihat ketiga murid raja di seberangnya, dan berkata dengan suara dingin, "Aku hanya akan memberimu 10 kali, baik berguling atau mati." Begitu suara itu jatuh, Lei Tang berkata dengan acuh tak acuh, 10. 9. 8. Kali ini, ketiga pria yang dipimpin oleh pria tua itu semua tampak gemetaran. Sang Dasou segera berteriak, "Dewa Perang Guntur, aku telah mendengar tentang kekuatanmu, dan aku melihatnya hari ini, itu luar biasa. Tapi, apakah kamu pikir kamu dapat menghentikan kami bertiga denganmu sendirian?" Tuan muda Sang sangat marah. "Bunuh balas dendam ayah." Namun, Lei Tang mencibir dan melanjutkan dengan acuh tak acuh berkata, 4. 3. Mendengar ini, 50-an pria tua segera melangkah maju dan memberitahu guru Sang Yu, "Ayo pergi." Sang Yu menoleh dan memandang lelaki tua itu dengan tak percaya. Dia bertanya, "Fu, orang tua, mengapa kita pergi? Kita bertiga bergabung dan takut kita tidak akan berhasil." Fu Laosen berkata, "Bahkan jika kita bertiga bergandengan tangan, itu mungkin bukan lawannya. Apalagi, saya khawatir akan ada penyergapan dalam kegelapan, dan kemudian kita akan berada dalam masalah jika kita ingin pergi." Lagi pula, Fu Lao menatap Lei Tang dalam-dalam, dan kemudian berbalik.
Wajah Sang Yu penuh kebencian, dan dia meremas tinjunya dengan kesal, menatap Felipe dengan mata dingin, dan berteriak, aku akan membunuhmu secara pribadi dan membalaskan dendam ayahku. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Sang Yu memandang keluarga Sang yang besar dan bobrok, dan tubuh Sang Zenkun di tanah, dan berbalik untuk mengikuti Fu Lao dan pergi dari sini. Setelah 3 orang pergi, Lei Tang berbalik dan menatap Felipe, berkata, Tuan Muda, masalahnya sudah selesai, saya akan pergi dulu. Felipe mengangguk dan berkata, terima kasih, Paman Lei. Lei Tang tersenyum, berbalik dan pergi dari sini. Karena penampilan Lei Tang langsung membuat takut ketiga murid, Felipe juga lega. Sejujurnya, jika dia dengan keras kepala menghadapi 3 murid, diperkirakan dia juga akan binasa. Lagi pula, kondisinya tidak cukup, dan, setelah perang barusan, dia sangat kosong. Pada saat ini, dia mengambil napas panjang dan berjalan ke atas, dan keduanya saling tersenyum. Bagaimana? Tanya Felipe. Adas menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Sepertinya kondisi saya akan segera ditembus, dan saya perlu mundur selama beberapa hari. Felipe mengangguk dan berkata, aku merasakan hal yang sama. Setelah semua, Felipe memerintahkan Theozander dan yang lainnya untuk membersihkan tempat itu, dan kemudian mengambil Adas untuk menemukan hotel di dekat kota Beiding dan mulai mundur. Kemajuan Raja Murid sangat misterius. Butuh kesempatan di tengah-tengah. Tepat ketika Felipe dan Adas tutup bersama pada hari yang sama, pemilik Jiangli mengambil kembali Mila. Seperti yang dikatakan orang tua itu, pada saat keluarga Sang dihancurkan, administrasi umum Nonagon mengirim orang untuk mengirim Mila kembali. Bagaimanapun, mereka benar-benar tidak berani menyinggung keluarga Klauski. Tindakan semacam itu juga merupakan persidangan oleh Cao Ying. Tentu saja, dia juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat ini, di ruang penelitian bawah tanah administrasi umum Nonagon, Cao Ying mengenakan jas biru gelap, memegang tabung darah di tangannya, dan senyum sinis dari sudut mulutnya, darah emas, akhirnya aku mendapatkannya. Bagaimanapun, ia menyerahkan tabung tes darah kepada Profesor Riset yang sedang menunggu, saya ingin mengembangkan Evolution 3 dalam waktu tercepat. Ya, perintahkan tuanmu. Profesor Na mengambil reagen darah dan mulai belajar dengan cepat. Cao Ying melihat dan tersenyum tanpa sadar di sudut mulutnya, bergumam pada dirinya sendiri, waktunya adalah milikku Cao Ying, itu akan datang. Keluarga Klauski, Tuan Kekaisaran, dan 5 paviliun semuanya di bawah kakiku dan menyerah. Untuk saya. Matanya kembali ke Ding Cheng. Dalam 2 hari ketika Felipe dan Adas menutup pintu mereka, berita penghancuran keluarga Sang menyebar dengan cepat ke seluruh kota Dingding di utara, dan kemudian menyebar tanpa henti dan dengan cepat menyebar ke seluruh tanah utara. Keluarga Sang, raksasa dunia aneh para murid utara, dan keluarga kaya pertama di kota Beiding, benar-benar dihancurkan oleh kekuatan misterius dalam 1 hari. Kepala keluarga Sang, Sang Zenkun, adalah mayat. Berita seperti itu dengan cepat menimbulkan sensasi di Beiding City dan bahkan di utara. Semua orang bertanya-tanya kekuatan misterius apa yang telah dihadapi keluarga Sang. Keluarga seperti itu yang telah memimpin utara selama puluhan tahun mengatakan bahwa itu akan dihancurkan. Ini membuat keluarga murid utara lainnya dan beberapa keluarga sekuler merasa panik. Di jalan-jalan dan gang-gang, ada pertemuan pribadi beberapa anggota keluarga kaya. Pernahkah kamu mendengar? Keluarga Sang hancur. Aku telah mendengar bahwa meskipun keluarga Sang telah sombong tahun-tahun ini, itu juga merupakan fasad utara kita. Jika kamu mengatakan itu sudah punah, itu akan padam. Kamu berbicara tentang, apa asal-usul partai lain ini? Itu pasti tidak kecil. Saya mendengar bahwa 3 raja administrasi umum Nonagon ingin memenangkan bajingan, tetapi kembali tanpa hasil. Singkatnya, seperti bom, itu segera memicu badai di utara lagi. Bahkan administrasi umum Nonagon tidak berdaya, sangat menakutkan. Untuk sementara waktu, semua orang dalam bahaya. Di Tianlong Mountain Villa, He Zhuangzu dan Long Zhuangzu berbicara tentang anggur. Hahaha, selamat untuk Tuan Long Zhuang, Tuan Heksi Long Zhuang, karena hari ini, Long Zhuang akan menjadi kata-kata Tuan Zhuang. Tuan He Zhuang tersenyum dengan pujian. Tuan Long Zhuang juga penuh sukacita, dan berkata sedikit, hahaha, Tuan Zhuang tertawa, hari ini, Long San Zhuang masih tidak bisa meninggalkan Tuan Zhuang. Bab 2653-2654. He King Feng terkekeh dan menyesap dan berkata, Long Zhuang Lord, aku mengatakan yang sebenarnya. Ketika Sang Zenkun meninggal, semua kekuatan yang tersisa di bawah tangannya akan tunduk pada Long Zhuang Lord. Pemiliknya adalah ketua pertama dari desa naga ini, dan para murid dari seluruh dunia utara semuanya berada di bawah komando pemilik Long Zhuang. Peristiwa yang sangat membahagiakan ini, jadilah ucapan selamat yang sangat besar. Tuhan Long Zhuang menjadi lebih dan lebih bahagia, dan tertawa beberapa kali, dan berkata, He Zhuangzu sangat baik, tetapi He Zhuangzu juga sangat diperlukan. Panen setiap hari, dunia aneh murid utara ini,
adalah Anda dan saudara saya dua orang, hanya ada dua kursi teratas di Tianlong Mountain Villa. He Qingfeng mendengar kata-kata itu dan dengan cepat memuji, terima kasih Guru Longzuang atas promosi Anda. Hahaha. Tawa menggema di seluruh Tianlong Mountain Villa. Setelah tur anggur ketiga, He Qingfeng berkata, Longzuang Lord, ada banyak desas-desus di dunia luar. Kekuatan yang menghancurkan keluarga Sang terlalu misterius. Saya pikir ini tidak terlalu baik untuk rencana kita selanjutnya. Tuan Longzuang mendengar kata-kata itu dan bertanya, He Zhuangzu, apa jawabannya? He Qingfeng berkata, menurut berita dari pasar dan bawah tanah dalam 2 hari terakhir, orang-orang besar mulai merasa dalam bahaya. Jika kita maju pada saat ini untuk memulihkan beberapa kekuatan residu, kita mungkin takut menyentuh paku. Dan, kita belum mengetahui tujuan sebenarnya dari pemusnahan keluarga Sang dari pihak lain. Jika mereka ingin menyentuh dunia alien seluruh murid utara, sulit dikatakan. Mendengar kata-kata He Qingfeng, pemilik Longzuang tampak kusam, meletakkan gelas di tangannya, dan melambaikan pelayan di sekitar. Mengikuti, dia berkata, He Zhuangzu berkata sangat banyak bahwa kita tidak cukup tahu tentang kekuatan tembakan ini. Setelah terdiam beberapa saat, pemilik Longzuang bertanya, apakah dia punya ide? He Qingfeng sedikit tersenyum, Tuan Longzuang, aku hanya punya jalan, aku tidak tahu apakah Tuan Longzuang mau atau tidak. Tuan Longzuang mendengar kata-kata itu dan dengan cepat berkata, He Zhuangzu berkata dengan cepat. He Qingfeng bangkit dan berkata, Longzuang Lord, kita mungkin langsung pergi ke pintu dan bertanya dengan jelas apa arti pihak lain. Lagi pula, kita dan mereka tidak boleh menjadi musuh. Jika pihak lain tidak ingin menyentuh utara, tidak diragukan lagi yang terbaik. Hasilnya, jika pihak lain ingin menyentuh utara, maka kita harus memikirkannya. Pertama, pihak lain dapat menghancurkan keluarga Sang dalam 1 hari, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan pihak lain tidak sepele. Dan menurut rumor dari dunia luar, bahkan 3 raja-raja dari administrasi umum Nonagon kembali bersama dan gagal, dan dapat dilihat bahwa pihak lain saya tidak takut dengan administrasi umum Nonagon. Kedua, jika pihak lain ingin menyentuh utara, maka tidak peduli bagaimana kita melawan, itu tidak akan membantu. Mereka dapat menghancurkan keluarga Sang, mereka dapat menghancurkan kita, dan mereka menghancurkan Tianlong Mountain Villa. Keluarga Sang, mungkin hanya peringatan dari pihak lain. Pencuri itu menangkap raja terlebih dahulu, dan menghancurkan keluarga Sang. Mendengar ini, Lord Long Zuang mondar-mandir, tampak sedikit jelek, dan kemudian bertanya, apa yang dimaksud Lord Zuang? He Qingfeng tersenyum dan berkata, mari kita pergi untuk mengeksplorasi kebenaran dan kenyataan terlebih dahulu. Jika pihak lain benar-benar ingin menyentuh utara, kita hanya memiliki satu cara untuk pergi, yaitu menjadi juru bicara mereka, sehingga kita dapat terus memimpin utara tanpa menyinggung stok. Kekuasaan. Budak. Tuan Longzuang memutar matanya. He Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Longzuang Lord, meskipun kedengarannya tidak bagus, tetapi Anda harus memahami bahwa di depan kekuatan yang kuat, semuanya sia-sia. Selain itu, kami melakukan ini dan menghindari masalah yang tidak perlu dalam keluarga murid utara. Pada saat yang sama, kita dapat menggunakan kekuatan itu untuk dengan cepat memperluas dunia alien murid utara dan mencapai 3 hasil. Tuan Longzuang terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, hanya bisa seperti ini, Tuan Zuang, semuanya akan datang padamu. He Qingfeng tersenyum dan berkata, Longzuang Lord, yakinlah, aku akan berurusan dengan segalanya. Melihat kembali ke Felipe dan Adas. Saat ini, baik Felipe dan Adas telah keluar, dan keduanya mengobrol di ruangan itu. Bagaimana perasaanmu? Felipe bertanya sambil tersenyum. Adas meneguk anggur dan berkata, ini sangat bagus. Akhirnya aku mengambil langkah itu. Setelah itu, aku harus pergi ke administrasi umum Nonagon untuk mendapatkan beberapa barang kembali. Felipe mengangguk dan bertanya, apa yang harus saya ambil? Adas tersenyum di sudut mulutnya dan berkata, beberapa hal yang telah hilang. Felipe mengatupkan bibirnya tanpa bertanya secara detail, dan berkata, aku butuh bantuanmu untuk berbicara. Adas tertawa, oke. Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan membungkuk, Tuan Klauski, ada Tuan Jiangli di luar yang ingin melihat Anda. Felipe dengan cepat bangkit dan berkata, biarkan dia masuk. Segera, Jiangli datang dengan butiran beras. Mila bisa dikatakan ketakutan akhir-akhir ini. Ketika dia melihat Felipe, dia segera merentangkan kakinya dan melemparkannya ke lengan Felipe. Dia menangis keras, ayah, ayah. Oh, aku pikir aku tidak akan melihatmu lagi. Tidak ada ayah lagi. Felipe memeluk Mila dan menggaruk hidung kiongnya, berkata, bodoh, bukankah ayah ini datang? Bagaimana, ada luka di sana? Butir beras itu menggosok matanya yang berlinang air mata dan bergumam dengan mulutnya, tidak. Felipe merasa tertekan. Setelah Mila dibujuk, kemudian dikeluarkan, dan kemudian dia berkata kepada Jiangli, Tuan Jiangli, terima kasih banyak.
Jiang Li segera menjawab, Tuan Klaus Kisao, tidak harus seperti ini, itu hanya melegakan. Setelah dengan sopan mengakhiri tangannya, Jiang Li duduk dan berkata kepada Felipe, Tuan Klauski, apa rencanamu selanjutnya? Felipe mengangkat bahu dan berkata, aku baru saja menyelamatkan putriku. Aku tidak punya rencana lain. Apakah ada yang salah dengan Tuan Jiang Li? Jiang Li tersenyum dan berkata, Tuan Klauski, Anda telah berjanji kepada saya untuk berpartisipasi dalam kontes murid sebelumnya. Pada pandangan ini, masih ada 5 hari sebelum kontes murid dimulai, jadi saya ingin mengkonfirmasi, akankah Tuan Klauski Sao berpartisipasi dalam? Setelah mendengar ini, Felipe mengangguk dan berkata, karena itu adalah permintaan Jiang Li Zuang, saya tentu saja setuju, tetapi keluarga Sang telah dihancurkan. Akankah kontes murid berlanjut? Jiang Li mendengar itu, pertama dia merasa lega, dan kemudian berkata, kontes murid tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Insiden keluarga Sang ini telah menyebabkan badai di utara kota. Banyak keluarga terus berspekulasi tentang Tuan Muda Klauski dan Adas. Dengan mengambil kesempatan ini, keduanya juga bisa terkenal di utara. Pada saat itu, Dahe Utara Selatan juga dekat, dan itu dapat dianggap sebagai penyelesaian dari keinginan terakhir almarhum saudara Loveless. Felipe menyamping memandang Adas dan bertanya, apakah Anda ingin berpartisipasi bersama? Adas mengangkat bahu, aku bisa melakukannya.